Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Pustaka Guru. Dan kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan seputar persiapan tes seleksi ASN melalui program P3K. Nah, kali ini kita akan belajar di modul belajar mandiri untuk calon guru. Kemudian untuk materinya adalah pedagogik. Dan yang pertama ini kita bahas adalah materi untuk pembelajaran yang pertama tentang teori belajar. Nah, sebelumnya untuk materi seleksi P3K 2021 ini, materi pedagogik itu terdiri dari 7 pembelajaran. Kalau dalam modul pembelajarannya ya. Yang pertama adalah teori belajar, kemudian karakter peserta didik, keterampilan berpikir tingkat tinggi, desain pembelajaran, dasar komunikasi, konsep penilaian, dan yang ketujuh adalah pengembangan potensi peserta didik. Baik, untuk di video kali ini kita akan membahas materi soalnya dan pembahasannya pada teori belajar ya. Yang materi yang pertama, teori belajar. Langsung ke soal yang pertama. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah titik-titik. Oke, langsung ke pembahasannya saja. Nah, di sini menurut psikologi kognitif itu adalah usaha untuk mengerti sesuatu. Kemudian usaha itu dilakukan secara aktif. Nah, keaktifan siswa itu berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, dan bahkan mempraktikkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada kata memecahkan masalah ya, teman-teman. Nih, memecahkan masalah. Artinya, kita sudah tahu jawaban yang soal yang pertama, istilah kognitif itu adalah kemampuan yang A, kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, selain itu bisa untuk mencari informasi atau mencari pengalaman juga bisa. Nah, demikian ya teman-teman untuk yang soal yang pertama. Kita lanjutkan untuk soal pembahasan yang kedua. Menurut Brenner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari titik-titik. Nah, teori Brunner atau yang disampaikan oleh Brunner itu masuk ke dalam teori kognitif ya. Dan ada 3 tahap yang disampaikan oleh Brunner. Yang pertama adalah tahap enacted, di mana anak-anak menggunakan pengetahuan motoriknya di sini ya, yaitu melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan lain sebagainya. Jadi motoriknya berupa sentuhan, pegangan, gigitan, itu ya. Itu termasuk ke dalam tahap enacted. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap ikonik. Seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar dan visualisasi verbal. Kemudian yang tahap berikutnya adalah tahap simbolik, di mana anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Nah, jelas sekali untuk soal yang kedua ada gambar-gambar dan visual verbal, maka masuk ke tahap yang D, ikonik ya. Di sini sudah dijelaskan ikonik itu adalah gambar-gambar dan visualisasi verbal. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Tapi sebelumnya teman-teman harus mempelajari ini ya. Jadi tahap ikonik, dan simbolik ini harus hafal ya, karena nanti bisa saja soal di seleksi P3K nanti yang asli, nanti yang ditanyakan adalah tahap enactednya atau tahap simboliknya. Bisa jadi seperti itu. Oke, kita soal nomor 3. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Kemampuan memecahkan masalah, B. Mampu mengalami sebuah kejadian, C. Mampu memahami permasalahan, D. Mampu membuat peraturan, E. Mampu memahami sebuah kejadian. Baik, tahap konseptualisasi ini disampaikan atau dicetuskan oleh David A. Klopp ya. Jadi ini masuk ke dalam teori humanistik ya, humanistik. Oke, David menyampaikan bahwa ada tahapan yang pertama adalah pengalaman konkret, di mana mengalami sesuatu peristiwa atau kejadian. Ini kata kuncinya mengalami ya. Kemudian pengamatan aktif dan reflektif, yaitu ini observasi, kemudian mencari jawaban hingga sampai memahami kejadian. Nah, ini untuk yang kedua kata kuncinya itu. Kemudian konsep
konseptualisasi, di mana untuk membuat abstraksi, kemudian mengembangkan teori, konsep, bahkan di sini membuat peraturan-peraturan umum. Ini ya yang konseptualisasi. Kemudian yang keempat ini eksperimen aktif. Ini sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep. Jadi mengaplikasikan konsep-konsep atau teori atau aturan ke dalam situasi yang nyata. Nah, konseptualisasi ini kalau menurut saya dan melihat dari penjelasan David Aklopp ini, tentu di sini adalah membuat peraturan. Maka yang jawaban yang menurut saya adalah mampu membuat peraturan. Dan mungkin di kunci jawaban di pelatihan itu yang A ya, mampu memecahkan masalah. Tapi menurut saya berdasarkan pernyataan yang disampaikan David Aklopp ini, justru menurut saya adalah yang D, mampu membuat peraturan. Karena konseptualisasi itu di sini mampu membuat peraturan, sedangkan memecahkan masalah ini masuk ke dalam pengamatan aktif dan reflektif karena mencari jawaban. Memecahkan masalah berarti mencari jawaban. Oke. Nah, ya, jadi yang memecahkan yang A ini jelas tadi menurut saya adalah pengamatan aktif dan reflektif. Kemudian mengalami sebuah kejadian ini pengalaman konkret. Yang pertama ini ya, pengalaman konkret. Kemudian mampu memahami permasalahan ini sama dengan memecahkan masalah, yaitu masuk pada pengamatan aktif. Sedangkan yang E sama, memahami sebuah kejadian, masuk ke pengamatan aktif. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau menurut kunci jawaban yang ini. Oke, nanti teman-teman bisa sharing atau ada yang bisa menjelaskan ini masuk yang konseptual yang memecahkan masalah atau yang membuat peraturan. Silakan bisa sampaikan di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Apabila dalam sebuah belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tidak tepat, yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkan apa yang dirasakan tidak sesuai. Nah, kalau merespon yang tepat kemudian menghilangkan yang tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari kita pahami dulu, untuk shaping itu adalah pembentukan tingkah laku baru dengan reinforcement, dengan perilaku baru kemudian diberi penguatan hadiah seperti itu. Kemudian stimulus respon ini tadi ya behavior, jadi rangsangan dan hasil belajar seperti apa. Kemudian konseptualisasi yang tadi oleh David tadi membuat teori, konsep dan peraturan umum. Kemudian conditioning itu pengaturan yang ada kelasnya. Trial and error. Nah, ini baru proses belajar dengan coba-coba. Jadi di sini intinya mencoba-coba, jika tepat sesuai apa yang diinginkan, maka akan dihilangkan jika tidak sesuai. Maka kita mencoba sebuah pembelajaran, maka ini masuk ke dalam trial and error. Soal nomor 4 ya. Jadi proses mencoba-coba. Jika sesuai ya digunakan, jika tidak tepat maka dihilangkan seperti itu. Jadi dengan proses belajar dengan coba mencoba. Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk soal yang kelima. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah titik-titik. Oke, di teori behavioristik ini kan tadi kata kuncinya adalah stimulus atau respon, stimulus dan respon. Nah, maka dalam pembelajaran kita memberikan stimulus kepada peserta didik. Maka jawaban yang paling tepat di sini ya, yang ada kata stimulusnya. Jadi memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang ke-6. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri ini. Jadi pernyataan ini merupakan bagian dari teori titik-titik. Aktualisasi diri memanusiakan manusia. Paling jelas ya kalau memanusiakan manusia yang dicita-citakan sampai mencapai aktualisasi diri, maka jawaban nanti kita bahas. Humanistik itu memanusiakan manusia aktualisasi diri. Nah, jelas sekali ya jawaban yang A, humanistik.
Kalau behavioristik adalah tadi adanya stimulus kemudian menghasilkan respon. Nah, untuk sibernetik di sini adalah teori informasi. Ini teori yang baru. Kemudian tidak disampaikan, tidak ada di dalam modul pembelajaran tadi. Tapi perlu teman-teman ketahui sibernetik ini teori baru yang berdasarkan teori informasi, gitu ya. Berkembang berdasarkan teori informasi. Kemudian konstruktivisme ini adalah membangun, menata konsep pengetahuan berdasarkan proses demi proses. Kemudian kalau kognitif jelas adanya struktur kognitif. Jadi berdasarkan kognitif anak, kecerdasan anak. Ini ya. Jadi yang manusia yang diciptakan hingga mampu mencapai aktualisasi diri adalah teori humanistik yang A. Kita lanjutkan untuk soal yang ketujuh, yang terakhir ya. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar titik-titik. Nah, jelas sekali ya teman-teman, ada kata kunci di sini adalah stimulus dan respon. Maka jika tadi kalau teman-teman sudah memperhatikan di soal yang ke-6 tentang teori belajar, stimulus dan respon ini adalah teori belajar tentang teori behavioristik ya, adanya stimulus dan respon belajar. Jadi jawaban yang A. Nah, konstruktivistik tadi adalah konstruksi itu membangun, menata pengetahuan. Jadi menata pengetahuan melalui beberapa proses ya. Jadi kemudian yang C, kognitivistik itu adalah adanya struktur kognitif anak, kecerdasan anak. Sedangkan rekonstruksi tidak ya. Untuk yang humanistik tadi, memanusiakan manusia. Manusia mencita-citakan agar mencapai keaktualisasi diri, itu ya. Jadi soal ini sudah selesai kita pembahasannya, mudah-mudahan bermanfaat di video kali ini. Dan silakan teman-teman bisa unduh untuk materi soal dan pembahasannya di link deskripsi dalam bentuk PDF. Lebih mudah untuk dibelajar. Baik teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika pada video kali ini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan silakan share ke teman-teman yang lainnya karena memberikan ilmu kepada orang lain adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak akan putus pahalanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.